Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat dan solih-solihah? Lebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kalian sehat. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kitab-kitab Allah. Kompetensi dasar 3.4 memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Nah, setelah mempelajari mengenai kitab-kitab Allah, tujuan pembelajaran hari ini adalah baiklah anak-anakku, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Betul sekali. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkannya kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman pada kitab-kitab itu, tergolong orang yang sesat. Kitab Allah artinya apa? Kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Kitab Allah disebut juga kitab suci karena berisi firman Allah yang bersih dari campur tangan manusia. Allah menurunkan kitab-kitab suci pada para rasulnya untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan berpedoman pada kitab-kitab Allah, maka manusia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya guru punya lagu. Mari dengarkan terlebih dahulu lagunya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Setelah kita mendengarkan lagu tadi, kita dapat mempelajari lebih lanjut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menutup para nabi dan rasul untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Kitab Taurat hanya berlaku pada zaman Nabi Musa saja. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti yang isinya nyanyian puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur ini dikenal dengan sebutan Mazmur yang artinya nyanyian atau puji-pujian. Kitab Zabur berlaku hanya pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Ibrani yang berisi firman Allah untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat
yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil juga menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat atau kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk yang benar dalam beribadah kepada Allah dan membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu. Al-Quran menjadi dasar hukum pertama dalam kehidupan. Tidak ada kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Al-Quran merupakan penyempurna isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran sebagai pedoman hidup sampai akhir zaman. Setelah kita mempelajari beberapa kitab-kitab Allah, dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani dan hanya berlaku pada zaman Nabi Musa saja. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti dan berlaku hanya pada zaman Nabi Daud saja. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani dan hanya berlaku pada masa Nabi Isa saja. Yang kelima, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, yaitu untuk pedoman hidup manusia pada seluruh zaman. Nah, ketika ada pertanyaan, apabila ada unek-unek, ada yang belum paham, tanya ke guru. Untuk lebih kamu paham, guru memberi tugas, kalian isi tabel yang di dalam lembar kerja kalian di LKS. Yang untuk mengisi tabel itu kalian isi nomor, nama kitab, dan rasul yang menerimanya. Sekian, marilah kita tutup kesempatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.